Selamat ya Pak, Bapak udah punya jabatan baru. Ya, dari jagoan oposisi, sekarang malah nambah posisi. Akhirnya viral kan tweetan yang dulu, yang katanya nggak setuju sama yang namanya rangkap jabatan. Sekarang jabatannya Bapak malah ngerangkap. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan celupin, langsung jilat aja. Bapak Fahri Hamzah, yang dulu ketika belum pemilu di 2024, gua salah satu pengagum dari Bung Fahri Hamzah. Beliau berada di barisan oposisi yang sangat kritis, keras. Bahkan gua nggak nyangka banget kalau Bung Fahri ini bisa satu kubu sama Pak Jokowi. Karena beliau pernah mengatakan bahwasanya Pak Jokowi itu adalah bagian masalah yang belum terselesaikan. Tapi nyatanya, ternyata idealis bisa berubah juga guys. Nah sebelum kita masuk ke sana, kita lihat dulu video ini. Agar untuk mengingatkan Pak Fahri Hamzah. Saya nggak akan merapat ke Jokowi. Karena saya menganggap Jokowi ada masalah yang dia belum selesaikan. Ya. Nanti saya akan sebut ini karena ini kan senjata saya ya. Tapi yang jelas menurut saya arah bangsa kita ini agak rusak di zaman Pak Jokowi. Gitu. Arahnya yang rusak. Arah ideologinya, arah politiknya, arah ekonominya, arah budayanya itu semua agak rusak gitu loh. Jadi postur dari arah bangsa kita itu menurut saya terjadi pembelokan ya yang karena itu menurut saya susah memaafkan ke Pak Jokowi. Ini posisi saya, karena itu saya nggak akan mendukung Pak Jokowi. Ya, kalau terpaksa nggak ada yang didukung ya nggak apa-apa, saya sendiri aja. Tapi itu dulu guys, itu dulu ketika belum masuk dalam pemerintahan. Nah beda dengan sekarang kalau sudah masuk ke pemerintahan Pak Prabowo ya. Yang dimana kita tahu pemerintahan Pak Prabowo itu ya sama dengan pemerintahan Pak Joko Widodo. Nah yang lebih rame lagi guys, ini tweetan Bung Fahri Hamzah yang sekarang malah justru beliau sendiri yang melanggar. Ibarat kata itu menjilat ludah sendiri ya. Kita lihat di akun X dari Lambe Waras, dia berjuang melawan rangkap jabatan, dia sendiri pelakunya. Lambe Waras, memalukan katanya. Sumbang satu kata guys. Nah di sini kita bisa lihat ya. Tweetan dari Bung Fahri Hamzah 16 Juli 2020. Bahaya rangkap jabatan itu mencapai puncaknya ketika seorang menteri sebagai pejabat negara mencocokkan regulasi dengan kepentingan bisnisnya sebagai pengusaha. Nah ini malah justru dilanggar beliau sendiri ya, yang dimana saat ini beliau kan wakil menteri perumahan ya teman-teman semua, dan merangkap jabatan sebagai komisaris bank BUMN. Mantap. Bahkan Bung Rocky Gerung juga nyeletuk ya, promo di kabinet Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Ngeri. Kita lanjut lagi ke akun X ya teman-teman semua. Nah di sini banyak yang berkomentar juga ya akhirnya, bahkan ada yang menanyakan bahwasanya apakah benar itu tweetan dari Bung Fahri Hamzah. Ada yang bertanya dan di sini dijawab juga oleh Grok ya. Ya ini asli dari akunnya di post 16 Juli 2020. Dan teman-teman semua ini juga ada komen dari akun X ya yang menyisipkan tweetan dari Bung Fahri Hamzah. Prinsip ternyata punya masa kadaluarsa, yaitu saat kursi kekuasaan ditawarkan. Jadi beginikah politik kita sekarang teman-teman semua. Keras kalau di luar, lembut kalau di dalam. Ya gimana mau maju guys. Apa ini sama kayak menjilat ludah sendiri? Ya begitulah ceritanya. Orang ini oportunis, hipokrit, berteriak-teriak kritis saat tidak memiliki jabatan dan atau jabatannya sedang terancam. Berpenampilan dan bersikap agamis bukan berarti menghilangkan syahwat akan jabatan duniawi. Clear ya katanya. Ini tweetan Pak Mahfud MD ya. Dalam banyak kasus orang kritis itu karena tak kebagian saja. Setelah dapat bagian menjadi pendiam dan rakusnya bukan main. Kuat miskin tapi tak kuat kaya. Relevan gak nih tweetan dari Pak Mahfud MD? Dari postingan ini harusnya warga X belajar ngapain sosok mendukung demo.
Dah gua bilang yang demo juga embrio aparatur negara nantinya. Ketika dia menjabat juga akan sama saja. Seperti di postingan ini. Sok kritis banget ternyata apa. Harus paham sistem yang pas untuk Indonesia apa. Pada akhirnya yang seperti ini nih yang berakhir melemahkan kekuatan muda yang masih membara untuk membela negara. Bagaimana mungkin kalau pada akhirnya yang dulu kritis dan membela malah justru sekarang lemah dan ikut masuk merusak. Nah kali ini presenter Metro TV Bung Valentino juga ikut berbicara. Mantap, kocak. Kita lihat videonya. Fahri Hamzah yang dulu dikenal jagoan oposisi sekarang jago nambah posisi. PT Bank Tabungan Negara TBK atau BTN baru saja mengangkat Fahri Hamzah yang juga menjabat Wakil Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagai Komisaris Bank. Tentu nggak cuma jabatan yang nambah, pemasukan juga pasti nambah ya. Mungkin sekarang ada promo di kabinet Pak Prabowo, jabat wamen gratis komisaris. Dulu Pak Fahri ini gemar koar-koar di Twitter, pakai tagar stop rangkap jabatan, sekarang jadi praktisi rangkap jabatan. Kalau ditanya pekerjaannya apa, jawabannya macam-macam. Saya ini wamen, saya politisi juga saya komisaris juga. Saya aktivis juga. Banyak dah ya. Kalah gerbong kereta malam. Ya. Juk ijak ijuk. Kereta berangkat. Tapi tenang, Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan penunjukan tersebut merupakan strategi meningkatkan efisiensi, transparansi, dan sinergi program pemerintah dengan kebijakan perbankan BUMN. Cieng satu circle rangkap jabatan saling backup nih ya. Demen nih liatnya kalau kompak begini. Pak Fahri harus contoh Pak Erik, jabatannya lebih banyak. Menteri BUMN, Ketua Dewas dan Antara, Ketum PSSI. Apalagi ya Pak Erik, banyak deh pokoknya sampai bingung saya. Bisa aja saya. Jabatan nambah, pasti gajinya nambah. Emang kita kerjaan nambah, gaji segitu-gitu aja. Kalau mau nambah, mentok-mentok antar paket. Ini pejabat bos, bukan rakyat, gak relate kita. Pejabat rangkap jabatan itu udah kayak Thanos. Satu jentikan jari, duit dari segala penjuru masuk ke rekening. Jadi soal rangkap jabatan para pejabat di Indonesia itu hal yang biasa. Ibarat main gacha. Kalau rakyat cuma bisa gacha skin Mobile Legends, pejabat gajah jabatan di BUMN. Biarpun pejabat rangkap jabatan, mereka kan tetap mikirin rakyat ya. Mikirin gimana caranya biar rakyat nggak protes. Intinya rakyat jangan iri, mau rumah nabung dong, mau hidup enak kerja keras, mau gaji miliaran mimpi kali ya. Pulang kerja, tidur mimpi, dalam mimpi kerja lagi. Bangun-bangun kerja lagi. Siklusnya penonton ini mah. Jadi dari fenomena rangkap jabatan ini banyak hikmah yang bisa kita dapat. Hikmahnya aja, kalau jabatan nggak mungkin. Ingat, Anda bukan Fahri Hamzah, bukan juga Erick Thohir. Jangan putus asa, semua bisa jadi pejabat, nggak perlu banyak pengalaman, tapi perlu kedekatan. Juga nggak perlu banyak kemampuan, cukup satu aja, nggak perlu diputar dan celupin, langsung jilat aja. Sumpah keren banget, relate banget dengan apa yang terjadi. Kayak gini kok disomasi, harusnya dibanyakin nih presenter yang kayak gini nih. Jadi anak-anak muda jadi seru tuh kan, melihat sambil mendapatkan informasi yang benar apa adanya tanpa dibuat-buat. Maksudnya bukan hoax gitu ya guys. Nah bener banget tuh ya. Jilat aja, keren. Nah teman-teman semua, waktu itu pernah juga ya diwawancarai di suatu podcast gitu ya. Dan Pak Fahri Hamzah ngomong gini,
Ini Bang di Twitter desas-desus ya bahwa abang nih kalau Pak Prabowo menang mungkin bakal jadi menteri Bang Fahri. Jadi mungkin kan berarti kan ada yang di PAW itu dari Gelora kan diganti gitu. Nah itu gimana tuh soal rumor itu Bang Fahri nih? Banyak yang penasaran tuh. Mungkin nggak tuh? By system, kita harus menganut sistem hak prerogatif. Jadi presiden punya hak prerogatif. Jadi semuanya itu harus menjadi hak presiden supaya tidak dikendalikan dari belakang layar. Sistem kita ini presidensial. Presidensial itu sistem yang stabil. Berbeda dengan parlementer. Parlementer sistem yang tidak stabil, pemerintahnya kerap berganti. Tapi dalam sistem presidensialisme, kita bikin dia stabil supaya presidennya nggak banyak yang ganggu. Jadi kita sebagai partai politik itu hanya menyiapkan kader-kader yang terbaik. Tapi kalau presiden yang mengatakan bahwa saya ingin si kader ini menjadi menteri saya, itu sekali lagi haknya presiden. Tapi kalau Bang Fahri misalnya seandainya bisa memilih gitu, apa yang paling Bang Fahri sesuai sama ideologi itu? Jadi menteri bagian apa gitu kira-kira? Dari buku-buku ini kan trilogi kesejahteraan. Apakah jadi Menko Kesra atau gimana Bang Fahri? Saya merasa ya, di dalam Undang-Undang Dasar itu ada kalimat menteri bukan pejabat tinggi biasa gitu. Jadi seorang menteri itu adalah presiden di bidang itu. Jadi apapun jabatan harusnya efektif. Karena nggak ada jabatan kementerian itu yang ecek-ecek. Ya cuman memang ada yang punya implikasi kepada rakyat yang banyak, implikasi kepada infrastruktur yang banyak, itu sama-sama baik. Termasuk juga jabatan-jabatan untuk meletakkan struktur dari politik dan keamanan, itu juga soal yang baik sekali. Saya kebetulan peminat banyak hal sih, jadi apa aja bisa Bang Fahri. Gak ada kesulitan saya untuk kerja di semua tempat. Pak Fahri Hamzah peminat segala hal ya. Jadi ya nggak ada kesulitan untuk menjabat apa saja. Oke teman-teman semua, kita lanjut ke videonya. Keren banget ya. Berisik banget nih orang kalau mengkritik pemerintah yang menurut dia tidak pro terhadap rakyat. Berisik banget dulu. Tapi mari kita lihat beberapa waktu belakangan ini. Ini dia. Ini Kamis 27 Maret 2025, di mana ada berita, termasuk ketika saya baca-baca memang sudah terkonfirmasi, ada 2 orang yang kemudian punya sorotan cukup tajam karena mereka rangkap jabatan. Nih, bos pajak Suryo Utomo sebagai Dirjen Pajak juga merangkap jabatan sebagai Komisaris Utama Bank Tabungan Negara. Kemudian Wamen Fahri Hamzah juga diangkat sebagai Komisaris BTN. Ternyata selama ini berisik-berisik karena nggak dapat jabatan. Sekarang udah dapat jabatan, disikat semuanya kan. Sama aja ternyata Anda ini ya. Anda ini yang mengatasnamakan aktivisme 8, kemudian pro terhadap demokrasi, reformasi dan sebagainya. Dan menolak adanya KKN, kemudian menolak adanya rangkap jabatan. Ternyata Anda menikmati ini semua, Pak Fahri Hamzah. Sama saja ternyata ya. Jadi buat kalian yang bela-belain pemerintah, kemudian nyerang saya secara personal maupun head speed di komentar-komentar, sadarlah ya. Yang menikmati hasil dari cuitan-cuitan kalian atau komentar-komentar negatif kalian ya mereka-mereka ini. Kalian mah ya udah gitu-gitu aja. Selamat ya Pak, Bapak udah punya jabatan baru. Ya, dari jagoan oposisi sekarang malah nambah posisi. Akhirnya viral kan tweetan yang dulu yang katanya nggak setuju sama yang namanya rangkap jabatan. Sekarang jabatannya Bapak malah ngerangkap. Kalau dipikir-pikir ya, Pak Menteri kemarin juga sudah ngeluh karena anggaran kementeriannya sedikit. Apa ini jangan-jangan strategi ya? Makanya wamennya diposisiin jadi komisaris bank. Secara ada program pembangunan 3 juta rumah. Butuh duit kan. Itulah makanya yang dikatakan oposisi sejati itu justru harusnya tidak ada di dalam kabinet atau di dalam sistem. Makanya hati-hati kalau mau memperbaiki sistem yang rusak, tapi justru masuk ke dalam sistem, khawatir nanti nggak kuat godaannya. Bukan malah mewarnai, terwarnai nanti. Contohnya kan udah banyak. Sudahlah. Melihat ada sejumlah orang yang diangkat seperti saya sedang melihat anak intern gitu.
ya, anak magang gitu. Anak magang sedang belajar ngomong, magang sedang belajar memimpin. Ambil keputusan di atas kertas bagus, tidak disimulasikan dulu, tidak dicoba dulu dalam skala yang kecil. Benar sekali dengan apa yang disampaikan oleh Prof. Renal Kasali, dan saya sebagai anak muda yang memiliki fokus penelitian di isu-isu politik, pemilu, demokrasi, komunikasi, dan partai politik, baru kali ini mendapati kabinet, di mana kabinet merah putih yang gemoy ini dengan kualitas para menterinya yang jauh dari harapan rakyat. Ada menteri yang seperti baru belajar public speaking, ada menteri yang cawe-cawe ikut pemenangan istrinya di pilkada, sehingga mengakibatkan PSU di semua wilayah Serang, Banten. Ada menteri yang ingin cepat mendapatkan gelar akademik dengan melakukan pelanggaran. Ada kepala kantor komunikasi kepresidenan yang kurang piawai melakukan komunikasi publik. Menteri yang kontroversi karena kebijakannya terkait dengan pagar laut. Ada juga menteri yang memasukkan sejumlah kader partainya dalam tim pengurus atau Operation Management Office Forestry and Other Land Use NETSING 2030 yang berhonor puluhan juta, dan kemudian masih banyak lagi yang lainnya. Saya kira perjalanan ke depan itu masih sangat panjang, dan tulisan Mas Sukidi di Kompas beberapa hari yang lalu yang berjudul "Waspadai berbagai kemungkinan, terutama kemungkinan terburuk yang akan terjadi," itu patut kita jadikan renungan bersama. Kita sedang ada dalam situasi yang sangat serius. Kata Mas Sukidi, Indonesia itu sedang bergerak ke situasi yang membuat cemas, karena yang merusak Indonesia, negeri kita ini, ternyata bukan dari kekuatan asing, melainkan dari diri bangsa Indonesia itu sendiri. Dan Mas Sukidi juga memberikan highlight bahwa para pemimpin di negeri kita ini makin mengalami defisit negarawan dan integritas. Praktek normalisasi konflik kepentingan antara kekuasaan dan bisnis, antara negara dan partai, dan bahkan antara bangsa dengan kekuatan ormas keagamaan, itu juga kerap kali terjadi. Dan hasil survei dari International IDEA menunjukkan ada gambaran suramnya persepsi terhadap proses demokrasi dan pemerintah di banyak negara, termasuk salah satunya adalah Indonesia, mengalami krisis kepercayaan terhadap demokrasi, terhadap keadilan dan institusi negara. Seperti kata Mas Sukidi dalam tulisannya, bahwa kita harus siap dan waspada dengan segala kemungkinan. Situasi ekonomi yang semakin memburuk, krisis kepercayaan publik kepada kinerja pemerintahan. Demokrasi ini kan dibangun di atas daulat rakyat gitu. Dan rakyat itulah sebagai pemegang saham kekuasaan tertinggi. Maka ketika rakyat sudah bersuara, mestinya rakyat itu bisa diberi nilai tertinggi, dan itu terkoneksi dengan nilai-nilai ketuhanan. Makanya ada istilah suara Tuhan adalah suara rakyat gitu. J.J. Rousseau dalam karyanya The Social Contract menekankan bagaimana pentingnya kehendak umum dan bagaimana suara rakyat itu harus menjadi dasar legitimasi publik. Tetapi kalau kita lihat realitas yang terjadi hari ini, teman-teman semua, di mana terjadi adanya penyalahgunaan suara rakyat, maka Tuan Presiden Pak Prabowo Subianto yang terhormat, dengarkanlah suara publik, suara rakyat. Jangan terus-menerus dicederai dan dibuat merana dengan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan DPR. Jangan seperti Malin Kundang yang berbuat durhaka kepada ibu yang telah melahirkannya. Seperti di akhir tulisan Mas Sukidi menyampaikan bahwa Republik kita itu sedang membutuhkan patriot yang jujur, yang tulus berjuang untuk kemajuan Indonesia sesuai dengan cita-cita founding fathers dan mothers kita. Itu pula yang diharapkan oleh anak-anak muda. Dan kita tentu berharap ke depan tidak ada kata terlambat selama memang para pemimpin kita ingin memperbaiki kondisi demokrasi ini, apalagi di tengah tantangan global, kondisi ekonomi, sosial, politik, budaya, geopolitik kita yang semakin mengalami tantangan yang cukup besar. Maka bagaimanapun pemimpin harus
memiliki itikat baik untuk bisa memperbaiki bangsa ini. Bagaimana menurut pendapat teman-teman?